Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengembangan rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, pertama yang saya akan bahas yaitu model waterfall. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termaksud ke dalam Classic Life Cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga ke bawah. Kedua yaitu kelebihan dan kekurangan waterfall. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh metode waterfall atau model waterfall yaitu: pertama, workflow yang jelas. Dengan menggunakan model SDLC, jenis ini mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya. Kedua yaitu hasil dokumentasi yang baik. Waterfall merupakan pendekatan yang sangat metodis, di mana setiap informasi akan tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat. Ketiga, dapat menghemat biaya. Kelebihan yang selanjutnya tentu saja dari segi resource dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan demi menggunakan model ini. Jadi, dalam hal ini, klien tidak dapat mencampuri urusan dari tim pengembangan aplikasi, sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih sedikit. Berbeda dengan metode Agile yang mana klien dapat memberikan masukan dan feedback kepada tim developer terkait dengan perubahan atau penambahan beberapa fitur, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada waterfall. Kelebihan keempat yaitu digunakan untuk mengembangkan software berskala besar. Metode ini dinilai sangat cocok untuk menjalankan pembuatan aplikasi berskala besar yang melibatkan banyak sumber daya manusia dan prosedur kerja yang kompleks. Akan tetapi, model ini juga dapat digunakan untuk proyek berskala kecil dan menengah. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek yang diambil. Kemudian beberapa kekurangan dari model waterfall. Pertama yaitu kebutuhan tim yang solid. Untuk menggunakan model SDLC ini tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholder. Beberapa kekurangan dari model waterfall yaitu satu, membutuhkan tim yang solid, di mana untuk menggunakan model SDLC ini tentu saja membutuhkan dukungan dari setiap stakeholders yang ada. Setiap tim harus mempunyai kerjasama dan koordinasi yang baik, dikarenakan apabila salah satu tim tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya, maka akan sangat berpengaruh terhadap alur kerja tim. Kekurangan kedua, masih kurangnya fleksibilitas, di mana semua tim dituntut untuk bekerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan di awal, sehingga klien tidak dapat mengeluarkan pendapat dan feedback kepada tim pengembang. Ketiga yaitu tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. Dengan model waterfall, customer tidak dapat melihat gambaran sistem secara jelas. Berbeda dengan model Agile yang dapat terlihat dengan baik meskipun masih dalam proses pengembangan. Kekurangan keempat yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan model SDLC, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Terakhir yaitu 3, penerapan model waterfall. Salah satu contoh yang saya ambil dari penerapan model waterfall yaitu dari sistem informasi alumni pada sebuah SMK.
Tahapan pertama yaitu alasan menggunakan waterfall karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Kedua, analisisnya itu kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BK SMK A. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni seperti total alumni yang lulus, alumni yang bekerja, dan alumni yang selanjutnya studi. Desain perancangan sistem menggunakan ERD seperti Uses Case dan Squares. Implementasi sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Ginter. Pengujian sistem dilakukan pada aspek fungsionalitas kepada ahli sistem informasi, petugas administrasi, dan alumni langsung. Terakhir yaitu maintenance yaitu pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau perbaikan kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.